والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Bagaimana caranya mengganti sholat yang sudah lama bertahun-tahun lewat? La kafarata laha illa dzalik. Sholat yang dulu tinggal sejak akil baligh, tidak ada yang bisa menebusnya kecuali melaksanakan illa dzalik, sholat itu sendiri. Menangis kau di pintu Ka'bah, ya Allah. Nggak selesai, brother. Enak aja. Selesai sholat ambil tasbih, nggak selesai. Sholat yang lama dulu sepakat 4 mazhab. Mazhab paling tua Imam Abu Hanifah Hanafi, nomor 2 Malik bin Anas Maliki, nomor 3 Muhammad bin Idris Syafi'i, nomor 4 Ahmad bin Hanbal Hambali. Sepakat 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, sholat yang tinggal dulu wajib diqadha. Qadha bukan qobo. Kalau ada orang punya sholat yang ditinggalkan setelah akil balik, maka dia harus diqadha. Adapun cara mengqadha itu tidak harus sholat isya diqadha waktu isya. Utang sholat isya bisa Anda qadha waktu zuhur. Bahkan bisa Anda qadha pagi, siang, malam, terserah, bebas. Membayar ya bebas. Jadi utang sholat maghrib tidak harus dibayar waktu maghrib. Kemudian, apakah misalnya waktu maghrib saya punya utang maghrib, saya double 2. Jangan gua sampai 10-50 pun boleh. Enggak ada masalah. Jadi namanya bayar utang bebas. Anda sholat maghrib, kemudian sholat maghrib lagi, sholat maghrib lagi, sholat maghrib lagi, mengutang utang boleh. Hanya mungkin yang paling enak adalah Anda perkirakan, saya target 3 bulan harus tuntas deh. Jadi 3 bulan ini Anda kalikan, Anda bagi dengan 5 waktu. Utangnya Anda berapa, Anda bagi. Jadi begini, setiap habis sholat Anda sholat lagi. Kalau misalnya 1 tahun kita pernah meninggalkan sholat 1 tahun, berarti mengqadhanya 1 tahun. Jadi habis maghrib sholat maghrib lagi, habis isya sholat isya lagi, berputar. Jadi ringan, tidak beban. Misal saja kan, atau janganlah 10 tahun, 1 tahun lah ya. Bangun misalnya, baik sehari kan 5 kali, kan? 365 hari kali 5 kali. Ya, berapa tuh? Berapa rakaat dia harus tunaikan? Kali 17. Cukup banyak dia lakukan. Maka yang seperti ini terjadi 2 pendapat. Kata Imam Asy-Syafi'i, qadha salat berlaku pada dirinya, tapi diberikan keringanan dalam qadhanya. Ambil sebagian waktu yang lenggang bagi dia. Mungkin setelah sholat zuhur, dia sholat lagi dengan meniatkan untuk qadha salat yang telah berlalu. Mengambil keumuman hadis tadi. Seperti orang tidur yang tidak sholat. Dan tidurnya dalam keadaan tidak menunaikan sholat. Maka dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i untuk kehati-hatian, tunjukkan kesungguhan kita untuk mendekat kepada Allah. Setelah sholat maghrib, misalnya tunaikan lagi. Tapi di waktu-waktu yang kira-kira tidak ada sholat sunnah setelahnya, maka alangkah baiknya tidak dikerjakan. Bisa setelah subuh, gitu kan? Nah, kalau bisa itu jangan. Jangan, karena dikhawatirkan menyebabkan kesalahpahaman di antara banyak orang. Kenapa? Oh iya, kok sholat lagi ya? Iya. Wah, ini alirannya bahaya ini. Oh, aliran bahaya. Nah, akhirnya di situ terjadilah perselisihan yang tidak diinginkan. Ya, itu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Ulama yang lain berpendapat tidak berlaku hukum qadha yang seperti ini. Cukup dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berusaha meninggalkan segala maksiat dan diisi dengan memperbanyak amal soleh setelahnya. Dia rajin zikir, tingkatkan amalan-amalan sunnahnya, sholat sunnahnya ditambah lagi, dan seterusnya. Kalau ini dilakukan, maka cukup kemudian menutupi kekurangan-kekurangan di masa lalu yang pernah ia kerjakan. Dua-duanya pendapat yang baik, tinggal bagaimana Anda memilihnya. Yang salah, yang sama sekali meninggalkan sholat dan tidak mau mengerjakannya. Itu poinnya. Apa jalan keluarnya? Tidak ada dalam Islam namanya ganti salat. Apalagi kalau masa-masa. Kecuali saat hari ini ketinggalan satu atau lupa atau ketiduran, itu sudah ada hadisnya yang sahih. Tapi kalau yang masa lalu yang sudah sekian tahun lalu, pertama kita susah menghitungkan berapa jumlahnya dan berapa kali kita tinggali atau tahun berapa. Jadi kalau mau sebut nawaitu usalli zuhur tahun 1400, yang mana sih maksudnya? Tapi dengan taubat, Rasulullah bersabda di hadis yang sahih, wat-taubatu tajubbu ma qablaha. Dengan taubat yang benar, Allah ampuni semua dosa lalu.
Tapi bagaimana cara orang-orang yang sudah lalu supaya Allah tidak menghukumkan atau diampuni Allah Subhanahu wa taala? Begitu Anda taubat, jaga salat 5 waktu, jangan sampai bocor lagi. Kalau begitu Anda tinggalin, akan Allah hisabkan 2 kali. Yang baru Anda tinggalin sama yang sudah lama. Kemudian yang kedua, berbanyak salat sunnah-sunnah. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, awwalu ma yuhasabu bihil abd, pertama yang dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat adalah salat. Kalau malaikat periksa salat yang wajib, kata malaikat, ya Allah, ada banyak salat wajib tapi banyak bocor. Ya khusyuknya kurang, ikhlasnya tidak ada, ini macam-macam masalah. Kata Allah, cuba lihat salat sunnah-sunnahnya. Kata malaikat, ya Allah, ada banyak salat sunnah, suka duha, suka qiyamul lail, sunnah qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sunnah wudu, sunnah hajat, salat taubat, banyak sunnah-sunnahnya. Kata Allah, tutupi kekurangan salat wajib dan salat sunnah-sunnahnya. Maka kata Aisyah, ketahuilah, begitulah Nabi SAW mewasiatkan untuk mengajarkan kepada kami. Kami disuruh mengqadha puasa kami dan kami tidak disuruh mengqadha solat kami. Itu hadisnya jelas kok masalah itu. Jadi Allah alam tidak ada. Kalau masalah qadha solat, misal Bapak Ibu ketiduran, ya, orang tidur malam hari kebablasan, bangunnya jam 6 subuh atau jam 7 lewat waktu subuhnya, tetap dia kerjakan. Ini bisa dinamakan qadha. Dia kerjakan di luar waktunya karena dia ada punya udzur syar'i, dia ketiduran. Tapi pada saat itu bukan yang pernah sengaja meninggalkan sholat. Jadi orang kalau sengaja meninggalkan sholat gak bisa lagi ada qadhanya. Dia berdosa dengan itu. Dia tinggal tobat nasuha. Tapi kalau dia lupa, ya, dia lupa kelewatan, ketiduran, ya, maka ini atau pingsan, kemudian dia baru sadar, maka ini semua insya Allah masuk dalam udzur syar'i, boleh dikerjakan sama dia. Jumhur ulama berpendapat antum harus bayar tuh utang. Antum 10 tahun nggak sholi, hitung tuh berapa sholat yang antum tinggalkan. Itu pendapat jumhur ulama, harus diqadha. Itu pendapat jumhur ulama. Tapi pendapat sebagian ulama al-muhaqqiqin nggak bisa diqadha, nggak bisa diganti. Gimana mau ganti? Dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Nggak ada peluang untuk mengganti dia. Sampai kapan? Sampai mati nggak bisa diganti. Akan ada perhitungan Allah sama dia. Terus yang harus dilakukan apa? Taubat. Taubatan nasuha dan memperbanyak sholat sunnah. Karena kalau pikir antum ganti, antum kan enak, alhamdulillah anak sudah ganti. Anak nggak sholi 2 hari kemana, alhamdulillah anak sudah ganti. Enak kalau gitu jamaah. Allah mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Salat itu kewajiban yang waktunya sudah ditentukan. Keluar waktu nggak diterima antum salat. Kecuali dalam kondisi lupa atau ketiduran. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.